Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa dan Renungan Firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Mendapatkan Kekuatan dalam Keputusasaan. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudaraku yang saya kasihi, ayat firman Tuhan yang kita baca adalah kisah tentang Elia yang ketakutan. Isabel sangat marah sekali ketika mengetahui semua nabi-nabi Baalnya telah dibunuh oleh Elia. Kemudian Isabel langsung menyuruh orangnya untuk menyampaikan pesan kepada Elia bahwa Isabel berjanji akan membunuh Elia pada keesokan harinya. Setelah Elia mendengar hal ini, dia menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Banyak perkara luar biasa yang telah dilakukan oleh Elia. Mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanannya. Mulai dari kemarau panjang melalui nubuatan Elia, burung gagak yang membawa makanan untuk Elia di sungai Kerit, tepung dan minyak janda di Sarfat yang tidak habis-habis, dan masih banyak mujizat yang lain. Tetapi semua perkara ajaib yang dilakukan tidak membuat Elia tegar dalam menghadapi ancaman Isabel. Elia begitu ketakutan dan melarikan diri sejauh-jauhnya agar tidak dapat ditemukan oleh Isabel dan orang-orangnya, hingga sampai pada titik bahwa Elia merasa lebih baik dia mati saja. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kasih Tuhan bagi Elia tidak pernah berhenti. Dia mengirimkan malaikatnya untuk menuntun Elia supaya tetap bertahan. Di tengah keputusasaannya, Elia mendapatkan kekuatan ekstra untuk terus melanjutkan perjalanannya. Melanjutkan perjalanan hidup bukanlah suatu hal yang mudah ketika kita berada di dalam keputusasaan. Untuk keluar dari rasa putus asa juga bukanlah suatu hal yang mudah. Kita akan berpikir bahwa tidak mungkin lagi ada harapan atau jalan keluar. Semua yang menjadi kebahagiaan kita di masa-masa lampau juga sudah sirna. Tembok besar seakan-akan menutup semua jalan hidup kita. Rasa lelah, kecewa, takut, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Semua nasihat yang diberikan pun seakan tidak ada gunanya lagi bagi kita.
Dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan kekuatan ekstra agar kita dapat bangkit kembali dari keterpurukan dan berjalan terus untuk meraih kehidupan masa depan kita. Saudaraku yang saya kasihi, bagaimana kita mendapatkan kekuatan ekstra dalam keputusasaan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, makan. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudaraku yang saya kasihi, makanan yang disediakan memberi kekuatan ekstra bagi Elia untuk melanjutkan perjalanannya. Bahkan dia sanggup berjalan selama 40 hari 40 malam oleh karena makanan yang dimakannya itu. Elia mendapatkan kekuatan supranatural yang tidak bisa didapatkan dari makanan biasa. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ketika kita datang kepada Tuhan, kita hidup di dalamnya. Kita membaca dan melakukan firman-Nya setiap saat. Maka di saat itulah kita memakan roti hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Roti hidup itu akan membuat kita tidak lapar lagi dan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Makanan rohani yang disediakan bagi kita akan memampukan kita untuk bangkit dari segala keputusasaan maupun keterpurukan. Kita akan berjalan terus meraih masa depan oleh karena makanan yang telah disediakan oleh Tuhan. Jangan lewatkan pembacaan firman Tuhan dalam setiap hari kita, karena firman-Nya akan memberikan kekuatan ekstra di saat kita membutuhkan. Kemudian hal yang kedua, minum. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Selain makan, Elia juga minum air yang sudah tersedia. Dengan air ini, Elia juga mendapatkan kekuatan ekstra untuk melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang saya kasihi, air berbicara mengenai roh dan kasih karunia-Nya. Barang siapa minum air darinya akan mendapatkan kepuasan melalui roh dan kasih karunia yang mengalir dalam diri kita. Persekutuan yang intim kepada Tuhan melalui doa akan membawa kita kepada air hidup ini. Bahkan ketika kita minum air ini, dari dalam diri kita akan memancar aliran mata air yang juga membawa kehidupan dan kekuatan bagi orang lain, tidak hanya bagi diri kita sendiri.
Jadi saudaraku yang saya kasihi, binalah persekutuan yang intim dengan Tuhan, agar rohnya senantiasa hidup di dalam kita dan kasih karunia-Nya mengalir terus bagai gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekuatan ekstra akan kita dapatkan ketika kita tetap menjaga persekutuan yang intim dengannya. Yesaya 43 ayat 1-2. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Kami mau hidup senantiasa dekat dengan-Mu, agar kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Hanya Engkaulah Allah, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah langkah kami, agar kami selalu dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah segala pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.